Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan beberapa materi mengenai etika politik, mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Rudwi Subiakto, SOS MSI. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 7 orang yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sinta, NIM 180563201039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanjar Sari dengan NIM 2105020009. Perkenalkan, saya Pranedia dari Universitas yang NIM 2165020011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sukmawati dengan NIM 2105020024. Perkenalkan, nama saya Vini Suryliandra ini dengan NIM 2105020027. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM 2105020029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beki Sumawan dengan NIM 2105020038. Jurusan Pendidikan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, yang pertama, pengertian etika politik. Etika politik berasal dari dua kata, yaitu etika dan politik. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, dan kesusilaan. Jadi etika dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Sedangkan politik menurut Aristoteles yaitu sesuatu yang indah dan terhormat. Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik. Sehingga etika politik merupakan nilai-nilai atau azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan, pelaksanaan keputusan, dan kebijakan publik. Pancasila sebagai sistem etika politik. Sebagai negara yang berdasarkan ideologi Pancasila, tentunya setiap kegiatan serta pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, harus berlandaskan dengan Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakjelasan terjadi di berbagai tindakan politik saat ini. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan pejabat serta aparat pemerintah menjadikan keadaan publik, terutama politik, semakin kacau. Politik dan etika terpisah seperti minyak dan air. Jika duduk dalam kekuasaan, aparat pemerintah cenderung menumpuk dan menggunakan kekuasaan itu secara semena-mena. Jadi, sebaik apapun seseorang sebelum duduk dalam posisi kekuasaan, sekali ia berkuasa akan terbuka kemungkinan untuk tergoda hawa kekuasaan yang cenderung mengajak menyimpang. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaan, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh. Sekian, terima kasih. Contoh realita politik Indonesia yang seringkali keluar dari etika. 1. Money politik atau politik uang merupakan bentuk pembelian atau yang disuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. 2. Kampanye hitam atau black campaign. Kampanye hitam biasanya menggunakan metode layban yang merusak sindiran atau kabar palsu yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon yang menjadi lawan politiknya. Kepada masyarakat adalah menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis, terutama dalam hal kebijakan publik. 3. Nepotisme. Nepotisme adalah sikap memihak, lebih memilih saudara atau teman akrab ketimbang berdasarkan kemampuannya. Kasus ini biasanya terjadi dalam perekrutan jabatan atau karyawan baru di pemerintahan maupun masyarakat. Keempat, golput atau golongan putih. Golput atau golongan putih ini merupakan suatu tindakan untuk tidak memilih menggunakan suaranya dalam pemilihan umum.
Ada anggapan bahwa golput ini merupakan gambaran warga atau komunitas tertentu dinilai dari kurang beraninya mengambil keputusan atau tidak dapat menilai secara politis keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Golput ini merupakan hak setiap warga negara dan merupakan pilihan siapapun, tetapi jelas bukan pilihan yang bertanggung jawab dan pilihan yang melanggar etika politik yang ada. Yang kelima, korupsi. Korupsi ini merupakan kasus yang paling tinggi jumlahnya di Indonesia. Hampir di setiap instansi pasti memiliki kasus korupsi yang tidak sedikit. Saat seseorang berada dalam jabatan yang tinggi dan mempunyai kendali akan sesuatu hal, terutama adalah uang, pasti mudah sekali untuk melakukan tindak korupsi ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan etika politik di Indonesia. Yang pertama, ketidakpahaman dan ketidakmampuan masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep etika politik. Sejauh ini, nilai-nilai ideal Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kenyataan, terutama dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Kahdi pernah mengatakan adanya ancaman yang mematikan dari 7 dosa sosial. Yang pertama, politik tanpa prinsip, kenyataan tanpa kerja keras, peniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, dan pribaditan tanpa pengorbanan. Latif dalam Pendidikan Pancasila 2014. Keadaan ini seakan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia di mana setiap warga negara berlomba mengkhianati bangsa dengan sikap-sikap yang jelas tidak sesuai dengan Pancasila sebagai falsafat bangsa. Krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Moral adalah istilah manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Longgarannya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianutnya. Indonesia merupakan bangsa yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia menjunjung tinggi dan mengakui umat beragama di bawah panduan sila pertama Pancasila yang mengandung nilai ketuhanan yang diharapkan dapat membantu karakter bangsa yang benar dan yang baik. Agama dijadikan panduan manusia dalam bersikap dan tindakan untuk menyelenggarakan sesuatu secara adil, bertanggung jawab, dan benar termasuk dalam kegiatan partai politik. Keempat, tidak adanya pengawasan serta hukum yang tegas. Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang terjadi di dalam negara telah diatur oleh undang-undang dan sesuai dengan Pancasila. Hukum berfungsi mengatur serta menertibkan masyarakat suatu negara agar tunduk dan patuh terhadap peraturan negara tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan Pancasila sebagai sumber etika politik. Penerapan etika politik sepatutnya tetap menghargai hak-hak orang lain dan menghormati perbedaan sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan harmonis tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan orang lain. Langkah-langkah penerapan Pancasila sebagai sumber etika politik. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, penyimpangan dari etika politik dapat dikurangi dan dihindari melalui penanganan beberapa sistem berikut. 1. Cara sistemik. Struktur yang harus dilakukan adalah mendayagunakan segenap suprastruktur politik,
maupun infrastruktur politik. Daripada saat yang sama, membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuk tindakan-tindakan menyimpang dapat ditutup. Lembaga yang dimaksud adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti MPR, Presiden, DPR, BPK, MA dan pemerintah daerah beserta jajarannya. 2. Cara abolisionistik. Cara ini berangkat dari asumsi bahawa penyimpangan adalah satu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangannya diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh kerana itu, jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individu yang mengarah ke tindakan-tindakan menyimpang, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menindak orang-orang yang berperilaku menyimpang berdasarkan hukum yang berlaku. Cara yang ketiga iaitu cara moralistik. Cara moralistik ini dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral terhadap manusia. Khotbah ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.